Bro, pernah gak lu ngerasa kayak cuma jadi cadangan buat cewek lu? Dia santai aja, nganggap lu selalu ada, selalu nge-backup dia. Sementara lu mati-matian nunjukin rasa peduli. Nah, lu pernah mikir nggak apa yang bakal terjadi kalau lu tiba-tiba ngilang dari hidupnya? Gue nggak ngomongin mundur pelan-pelannya, bro. Maksud gue lu bener-bener hilang, nggak ada chat, nggak ada telepon, bahkan jejak digital lu juga hilang. Apa yang sebenarnya bakal dia rasain kalau lu benar-benar nggak ada di dunia ini? Sekarang orang tuh gampang banget bro nganggap remeh keberadaan orang lain. Lu ada buat dia kapan aja, tapi dia ya gitu deh bro. Kadang lu cuma jadi opsi kedua bro. Jadi gimana kalau kita balik keadaannya? Lu pergi aja tanpa bilang apa-apa dan gua berani jamin bro, itu bakal dia bikin dunianya berantakan. Welcome ke obrolan yang menurut gua lu perlu banget dengerin hal ini. Kalau lo pernah ada di hubungan atau situasi di mana lo diperlakukan kayak pelengkap doang, video ini buat lo bro. Hari ini kita bakal bahas konsep yang gue bilang sih powerful banget bro. Apa yang cewek itu benar-benar rasain pas lo ngilang dari hidupnya. Ada tahap emosi yang dia bakal alami, dan lo harus tahu apa yang terjadi di setiap tahap itu. Percaya bro, setelah lo dengerin ini sampai habis, lo bakal paham kenapa kadang langkah paling bijak adalah pergi dan gak pernah nengok ke belakang lagi. Kalau lo udah siap buat sadar nilai diri lo karena lo udah capek jadi cadangan, tulis di kolom komentar bro, gua selesai jadi bumbu pelengkap. Karena habis ini lo bakal keluar sebagai versi terbaik dari diri lo sendiri. Oke, kita mulai. Yang pertama, rasa ditolak yang menyakitkan. Oke, ini nih tahap satu yang dia rasain bro. Cewek atau gebetan lu gak pernah nyangka lu bakal hilang beneran di otaknya. Lu tuh kayak default bro, orang yang bakal selalu ada buat dia, yang ngatur waktu buat ketemu, lo yang ngajak jalan duluan, lo yang peduli lebih dulu. Tapi tiba-tiba lu hilang dan itu bikin dia shock berat bro. Lu tahu kan bro, pepatah kita baru sadar apa yang kita punya setelah hilang. Itu persis yang dia rasain, tapi ini lebih dari sekedar kehilangan fisik. Pas lu pergi, lu juga bawa semua yang lu wakilin bro. Kenyamanan, validasi, dan perasaan. Kalau ada seseorang yang selalu peduli, dan bro ini bikin dia ngerasa ditolak, tapi bukan penolakan ringan. Ini nyampe ke hati dalam banget bro. Dia mulai sadar, ternyata dia nggak punya kontrol atas lu. Nah biasanya orang yang tahu seseorang bakal selalu ada, itu cenderung ngeremehin lu bro. Jadi kayak jaring pengaman bro. Tapi sekarang jaring itu udah lu tarik dan dia jatuh pas dia mulai panik. Itu tanda dia sadar kehilangan lu adalah kesalahan terbesar yang dia buat. Yang kedua, kekosongan yang mencekam. Nah setelah rasa ditolak itu mulai berkurang, dia masuk ke tahap berikutnya, ngerasa hampa. Awalnya mulai dia mikir, dia pergi gak masalah kok. Tapi ternyata kenyataannya beda banget. Tanpa lo, dia mulai ngerasa ada yang kurang. Lo tahu nggak, lo itu sebenarnya bawa banyak hal di kehidupan dia. Energi, kehangatan, stabilitas emosional, dan sekarang semua itu hilang bro. Hari-harinya jadi biasa aja, monoton. Dia mulai sadar kalau kehadiran lo itu bikin hidup dia lebih berarti. Tapi bro, yang paling lucu, dia nggak sadar semua itu pas lo masih ada. Ironis banget kan? Yang ketiga, rasa penasaran yang membakar. Dan setelah rasa kehilangan mulai masuk ke pikirannya, rasa penasaran itu muncul bro. Dan ini bro, jadi tahap yang bikin dia hampir gila. Woi, kenapa? Karena lu udah jadi misteri buat dia. Dulu dia tahu segalanya tentang lu selalu kasih kabar, lo yang dulu sering ngechat duluan, lo yang selalu ada kapanpun dia butuh. Tapi sekarang nggak ada apa-apa, lo tiba-tiba hilang kayak angin. Dia mulai mikir, kamu lagi di mana, sama siapa, kamu bahagia nggak tanpa aku? Dan karena nggak ada jawaban, otaknya mulai bikin skenario-skenario sendiri. Kadang dia bakal kepikiran hal yang paling buruk buat dia, kayak kalau lagi asik sama orang lain, atau lo udah move on sepenuhnya. Nah di era media sosial sekarang bro, rasa penasaran ini makin parah. Dia bakal buka semua akun lo dari Instagram, TikTok mungkin, bahkan Facebook yang udah jarang dipakai. Dan dia cari jejak lo di mana-mana, berharap ada petunjuk tentang apa yang lo lakuin. Tapi lo udah ngeghosting total bro, lo nggak kasih apapun buat dia kepoin. Dan ini bikin dia makin nggak tenang. Yang ada, dia mulai kepikiran buat nanya ke teman-teman lo cari info soal lo. Tapi gengsinya itu bikin dia nahan diri bro. Nah rasa penasaran ini bro, kalau dibiarkan terus bakal hingga dia tambah frustasi. Karena manusia itu paling nggak tahan sama ketidakpastian. Lo tahu apa yang paling asik di tahap ini bro? Lo bisa bikin dia terus-terusan mikirin lo tanpa lo ngelakuin apa-apa. Lu diam aja, tapi dia yang sibuk sendiri. Yang keempat, refleksi diri yang mendalam. Dan setelah rasa penasaran itu mulai bikin dia capek, dia bakal masuk ke fase yang lebih berat, refleksi diri.
Nah, ini tahap dimana dia mulai nge-replay semua hal yang pernah dia lakuin ke lo. Lo tahu kan, cewek itu kadang bisa denial sama kesalahan mereka sendiri bro. Tapi kali ini beda bro, karena lo udah nggak ada, dia nggak punya siapapun buat disalahin kecuali dirinya sendiri. Dia mulai mikir, aku terlalu cuek ya, apa aku bikin dia ngerasa nggak dihargai ya? Dan semua kenangan masa lalu lo bakal diputar ulang di kepalanya, mulai dari kapan dia nge-reply chat lo tanpa bales, sampai momen dimana dia lebih milih jalan sama teman-temannya daripada sama lo. Dan yang lebih nyakitin buat dia adalah kenyataan bahwa lo selalu ada, tapi dia malah nganggap lo itu biasa aja. Nah, refleksi diri ini bro gak cuma bikin dia nyesel, tapi juga bikin dia sadar betapa pentingnya kehadiran diri lo. Lo jadi kayak cermin bro yang ngasih tahu dia bahwa sikap dia selama ini itu salah besar, dan rasa bersalah ini bakal terus menghantui dia setiap kali dia kepikiran soal lo bro. Nomor 5, dorongan buat mengejar lo. Nah, setelah refleksi diri itu makin dalam, dia mulai berubah dari mikir ke tindakan. Nah, disinilah tahap ini mulai ngejar lo lagi bro. Kalau dulu lo yang selalu usaha, sekarang gantian bro, dia bakal cari cara buat deketin lo lagi. Nah, awalnya mungkin dia cuma kasih sinyal kecil bro, dia kayak nge-like foto lo yang udah lama banget, atau tiba-tiba kirim chat lagi apa. Nah, pasti lo pernah kan bro dapat chat kayak gitu dari orang yang tiba-tiba muncul setelah lama nggak ada kabar. Nah, itu salah satu trik dia. Kalau itu nggak berhasil, dia mungkin bakal naik level, kirim pesan panjang tentang betapa dia kangen sama lo, atau bahkan ngajak ketemuan dengan alasan ya cuma mau ngobrol aja. Tapi lo tahu bro, apa ini semua adalah cara dia buat nge-replay kontrol atas situasi. Dan di tahap ini, lo yang pegang kendali. Jangan buru-buru kasih respon bro, lo harus tunjukin kalau lo nggak gampang dipermainkan lagi. Yang keenam, antara lega dan penyesalan. Nah, ini bagian yang tricky. Pas lo pergi, awalnya dia mungkin merasa lega, kayak akhirnya aku punya waktu buat diri sendiri. Mungkin dia ngerasa bebas, bisa ngelakuin apa aja tanpa mikirin lo. Tapi lo tahu kan, apa rasa lega itu cuma sementara bro. Semakin lama dia bakal ngerasa ada yang salah. Kebebasan yang dia kira bakal bikin dia bahagia malah terasa kosong, kayak makan makanan enak tapi nggak kenyang bro. Dia mulai sadar kalau hal-hal kecil yang dulu lo lakuin buat dia ternyata berarti banget, kayak cara lo selalu dengerin dia, atau cara lo bikin dia ngerasa spesial. Nah, penyesalan itu bakal muncul pelan-pelan, dan pas rasanya nyesel itu masuk, dia bakal mulai mikir, kenapa aku ngelepasin dia? Kenapa aku nggak menghargai dia? Nah, di titik ini bro, dia tahu dia kehilangan sesuatu yang gak bakal dia dapatin lagi dari orang lain. Yang ketujuh, game manipulasi dimulai. Nah, sekarang dia mulai panik, dan orang yang panik bro biasanya bakal nyoba segala cara buat ngontrol situasi lagi. Ini momen dimana dia mulai main game manipulasi bro. Lo bakal lihat dia ngepost foto selfie, sok bahagia, atau update status ambigu kayak hidup lu sekarang jauh lebih baik. Tapi lo tahu kan itu semua palsu. Tujuannya ya cuma satu, bikin lo mikir kalau dia baik-baik aja tanpa lo, sambil berharap lo bakal ngejar dia lagi bro. Tapi di sini lo harus kuat, jangan kasih dia reaksi apapun, karena semakin lo cuek, semakin dia frustasi. Yang kedelapan, beratnya keheningan. Nah, keheningan lo itu bro senjata paling mematikan. Lo nggak bilang apa-apa, nggak ngelakuin apa-apa, tapi dampaknya gede banget buat dia. Orang itu nggak tahan bro sama hening. Dia mulai mikir, kenapa dia nggak ngehubungin gue lagi ya? Apa dia sudah lupa sama gue? Dan pertanyaan-pertanyaan ini terus-terusan muncul di otaknya, dan dia bakal terus-terusan ngecek HP-nya dan berharap ada chat atau notifikasi dari lo. Tapi nggak ada, dan itu bikin dia makin gelisah. Dalam diam bro, dia mulai sadar kalau kehilangan lo itu lebih nyakitin daripada apapun yang pernah dia rasain. Yang kesembilan, ketakutan kehilangan lo selamanya. Akhirnya bro, dia sampai di tahap terakhir, ketakutan dia. Dia mulai bener-bener takut lo udah move on, takut lo bahagia sama orang lain. Di otaknya dia ngebayangin lo lagi ketawa bareng cewek baru, jalan-jalan bikin kenangan baru, dan itu bikin dia nggak bisa tidur bro. Ketakutan ini bikin dia ngelakuin hal yang mungkin nggak pernah dia bayangin sebelumnya. Dia bakal kirim chat panjang minta maaf, bahkan mungkin ngajak ketemuan buat ngemis kesempatan kedua. Tapi di titik ini bro, lo yang pegang kendali, lo udah lebih kuat, lebih mandiri, dan lo tahu kalau lo nggak butuh dia lagi buat bahagia. Intinya lo udah tahu sekarang apa yang mereka rasain pas lo ngilang kan. Tapi yang paling penting bro dari semua ini adalah lu sadar kalau lu berharga, dan lu nggak butuh validasi dari siapapun buat ngerasa cukup. Jadi mulai sekarang pegang kendali atas hidup lo, dan jangan kasih ruang buat orang yang cuma nganggap lu cadangan. Ingat, lu bukan opsi, lo prioritas. Dan kalau lo udah siap buat jadi versi terbaik diri lo, bilang aja ke diri lo sendiri, gue selesai jadi bumbu pelengkap.
Itu aja sih bro, tetap kuat ya, tetap melangkah, dan sampai jumpa di video berikutnya. Gua di sini Jiwa Laki, semangat bro.